Film City of Dreams diangkat dari kisah nyata yang terinspirasi oleh peristiwa perdagangan manusia yang terjadi di kalangan imigran muda, khususnya anak-anak dan remaja yang dibawa ke Amerika Serikat dengan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Cerita film ini berfokus pada pengalaman seorang remaja Meksiko yang diperdaya untuk masuk ke Amerika Serikat dan kemudian dipaksa bekerja di sebuah pabrik di bawah kondisi yang keras dan tidak manusiawi. Dengan memadukan elemen-elemen dari kisah nyata mengenai eksploitasi dan kerja paksa di Amerika Serikat, film ini menggambarkan realitas tragis dari banyak korban yang mengalami situasi serupa dalam dunia nyata. Film ini berusaha membuka mata kita tentang risiko perdagangan manusia, yang kerap menargetkan para perantau, yang sering kali datang dengan mimpi untuk kehidupan yang lebih baik, namun malah terjebak dalam lingkaran kekerasan dan perbudakan modern. Film diawali dengan sekelompok anak remaja, yang sedang asyik bermain sepak bola, di salah satu kampung di Puebla, Meksiko. Salah seorang anak bernama Jesus, bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Melihat sebuah selebaran yang menawarkan pelatihan sepak bola di Los Angeles, Amerika Serikat, Jesus akan melihat sebuah kesempatan terbuka baginya untuk impiannya menjadi kenyataan. Aspirasinya pun bangkit. Berlatar belakang keluarga yang sederhana tetapi memiliki dukungan emosional yang kuat. Dengan antusias, Jesus mengikuti tawaran tersebut, meskipun ada peringatan dari ayahnya tentang bahaya yang mengancam di luar sana. Namaku Jesus. Setelah berziarah ke makam ibuku, yang meninggal pada saat melahirkanku, aku pun berangkat ke Amerika Serikat. Rodrigo adalah orang yang akan menyelundupkanku, melintasi perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, dan membawaku ke Los Angeles. Untuk pertama kalinya aku keluar dari kampung halamanku. Aku berharap suatu saat nanti, aku dapat membanggakan ayahku dan teman-temanku. Jesus sama sekali tidak mencurigai kalau Rodrigo adalah seorang coyote. Tanpa diketahuinya, Rodrigo meneteskan obat penenang dalam minumannya. Jesus pun tertidur selama perjalanan. Sesampainya di Los Angeles, Rodrigo dihentikan oleh seorang polisi, karena ia tidak berhenti di posko pemeriksaan. Dengan berbohong, Rodrigo mengatakan bahwa Jesus adalah anaknya. Mereka hendak pergi ke gereja. Rodrigo memperlihatkan paspor mereka. Namaku Stevens. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pengusaha dan memberikan padaku kartu namanya. Setelah memeriksa paspor dan memastikan orang ini tidak dalam pengaruh alkohol, aku pun mengizinkannya pergi. Sesampainya di tujuan, Rodrigo menyerahkan Jesus kepada Cesar, yang menjadi penjaga tempat itu. Jesus tak menduga sama sekali. Tempat ini jauh dari apa yang dibayangkannya, minim penerangan, kotor dan berantakan, seperti sebuah gudang. Tidak ada tempat tidur, layaknya kamar atlet. Semua orang tidur di lantai dan bersusun. Yesus tak menyadari bahwa dirinya terperangkap dalam jaringan perdagangan manusia dan eksploitasi anak. Ia ditipu dengan janji akan mendapatkan pelatihan sepak bola di Los Angeles. Namun sebelumnya ia harus bekerja terlebih dahulu di tempat ini dan menyelesaikan kuota kerjanya. Kami semua yang dipekerjakan di sini adalah korban diiming-imingi janji bahwa kelak akan difasilitasi untuk mewujudkan impian kami di Amerika Serikat. Kami pun berlomba-lomba untuk memenuhi kuota kerja kami. Kami dipaksa bekerja di bawah kondisi kejam selama 18 jam sehari. Pabrik ini dipimpin oleh seorang bos brutal yang dikenal sebagai El Jefe. Kami semua takut kepadanya. Cesar tak kalah sadisnya dengan El Jefe. Sambil mengawasi para pekerja, ia belajar dengan rajin. Ia sangat berhasrat untuk dapat kuliah di salah satu universitas di Amerika Serikat. Tiba-tiba mesin jahitku macet. Melihat apa yang kulakukan, Cesar marah. El Jefe datang, dan kami semua ketakutan. Di sini, kami semua berusaha untuk menyelamatkan diri kami masing-masing. Gordo menyalahkanku atas rusaknya satu buah pakaian. Sebagai hukumannya, kami semua yang ada dalam satu shift ini, dikurangi poinnya.
Mendapatkan pengurangan poin, Carlitos sangat marah kepadaku. Dia mengambil setrika yang masih panas, lalu menempelkannya ke dadaku. Dia sangat berambisi ingin menjadi seorang manajer. Itu sebabnya ia marah kepadaku, ketika poinnya yang tinggal sedikit lagi terpenuhi, ternyata juga ikut dikurangi. Aku dikhianati. Aku mendapati diriku terjebak dalam sebuah sweatshop atau pabrik garmen ilegal bergaji rendah di distrik fashion Los Angeles. Mimpi indahku kini beralih menjadi mimpi buruk. Alih-alih mendapatkan pelatihan sepak bola, aku malahan dijual kepada seorang pengusaha jam yang mempekerjakan anak-anak dan imigran dalam kondisi brutal. Jesus memang sangat pendiam dan tidak banyak bicara. Ia menemukan pelipur lara melalui Elena, seorang gadis yang juga tertipu dengan janji-janji manis untuk bersekolah di sekolah mode. Elena menceritakan kisahnya, bagaimana ayahnya kembali pulang ke Meksiko dan meninggalkannya ketika masih dalam kandungan ibunya. Ia ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Aku mencoba menyelidiki keberadaan Rodrigo berdasarkan kartu nama yang diberikannya. Ternyata informasi yang tertera di kartu nama itu adalah fiktif. Bisnis travel selebriti yang dikatakannya itu sama sekali tidak ada. Website dan nomor telepon yang tertera adalah bohong. Semua pekerja dikumpulkan. Rusanovsky akan memilih salah seorang di antara mereka dan membawanya pergi. Setiap anak berharap kalau dirinya lah yang akan dipilih. Mereka sama sekali tidak tahu kalau Rusanovsky adalah seorang mucikari. Setelah memilih salah seorang perempuan, dia pun pergi. Dalam kepolosan mereka, anak-anak remaja ini kembali bekerja dan berharap kelak dirinya lah yang akan dipilih Rusanovsky. Ketika buang air kecil, Jesus melihat sebuah mobil polisi sedang parkir. Terbersit di benaknya untuk mencoba melarikan diri. Ternyata itu adalah Stevens dan rekannya yang sedang patroli. Curiga dengan kartu nama yang diberikan Rodrigo, Stevens mencoba untuk menyelidikinya. Aku sama sekali tidak melihat adanya sebuah usaha di tempat ini. Aku hanya melihat sebuah rumah besar kosong, yang terbengkalai dan kumuh, dan terdapat banyak potongan-potongan kain di tempat sampah. Dengan logatnya yang kasar dan tak bersahabat, Cesar mencoba untuk mengusir Stevens. Melihat sikap Cesar yang tidak kooperatif ini, Stevens pun kesal dan menghajarnya. Partnerku datang dan memintaku berhenti karena ada panggilan. Aku pun terpaksa mengurungkan niatku untuk menyidak tempat ini, dan segera memenuhi panggilan tugas. Jesus ketahuan. Dia pun dicambuk. Aku diperlakukan seperti binatang. Elena datang dan mengobati lukaku. Sepanjang cobaan ini, aku menemukan kenyamanan di hadapan Elena. Persahabatan kami menjadi sumber kekuatan bagiku, meskipun aku menjalani jam kerja panjang yang melelahkan, dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Elena juga merupakan korban perdagangan manusia. Ia memiliki impian untuk meniti karir di dunia mode. Namun apa boleh buat, ia dipaksa menjual mimpinya. Jesus dan Elena menjalin ikatan yang dalam, saling memberikan dukungan moral di tengah situasi yang mengerikan. Rusanovsky kembali datang menemui El Jefe untuk mengambil salah seorang pekerja wanita. El Jefe sangat tidak menyukai hal ini, karena di satu sisi dia harus memenuhi kuota pekerjaan yang ditugaskan padanya. Namun El Jefe tak bisa berbuat apa-apa, karena dirinya sendiri hanya sekedar pion kecil dalam percaturan jaringan raksasa eksploitasi manusia. El Jefe sendiri juga terjebak dalam siklus kekerasan dan kemiskinan. Ia memanfaatkan keputusasaan pekerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di Meksiko. Kedatangan Rusanovsky kali ini adalah untuk membawa Elena. And I can promise you the same. I have to do this. Aku mendapat teguran karena aksiku kemarin tidak disertai dengan surat penggeledahan. Aku diminta untuk menjauhi tempat itu.
Tetapi tidak untuk partnerku Raski. Sambil aku memeriksa beberapa berkas laporan anak hilang, Raski mengatakan bahwa pengajuan IRS, pajak bisnis, maupun pajak properti tempat itu semuanya bersih. Bahkan ada banyak tempat yang seperti itu di beberapa kota yang berbeda. Suatu hari, aku terbangun tengah malam. Aku tertarik untuk melihat aktivitas apa saja yang ada di gedung tempatku bekerja ini. Aku memeriksa ruangan demi ruangan. Aku melihat sebuah ruangan dengan kamera video dan sebuah ranjang. Aku menemukan baju Elena. Aku penasaran apa yang terjadi dengannya. Ketika aku menghidupkan kamera video ini, El Jefe datang. Aku segera mematikannya dan mengambil kartu memorinya, kemudian bersembunyi. Carlitos akhirnya memenuhi kuotanya. Dia pun memohon agar El Jefe mempromosikannya sebagai manajer. Namun ternyata semuanya itu adalah janji palsu. El Jefe sama sekali tidak berniat untuk melepaskan siapapun. Carlitos marah, dan dia pun dihajar sejadi-jadinya. Demikianlah caranya El Jefe menguasai para pekerja, yakni dengan kekerasan dan janji palsu tentang kebebasan bagi mereka yang menyelesaikan kuota kerja mereka. Jesus memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Ia menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk membebaskan diri adalah dengan melakukan pelarian berbahaya. Sambil menjaga jarak, aku melihat sesuatu yang mencurigakan. Seorang remaja yang sedang kebingungan. Kami pun membuntuti mobil van ini. Ternyata mobil ini menuju gudang penyimpanan. Dalam kebingungannya, Jesus mencoba untuk mencari jalan keluar. Nazarian yang menjadi pengelola gudang penyimpanan ini mendapatkan kabar mengenai kaburnya Jesus. Ketika melihat Jesus, Nazarian pun segera mengejarnya. Aku tak sengaja menabrak seorang anak. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Seseorang muncul dan mengatakan bahwa anak ini adalah anak dari manajernya. Namun ketika aku meminta buktinya, dia tidak dapat memenuhinya. Anak ini memberikanku sebuah kartu memori. Aku pun segera memeriksa isinya. Betapa terkejutnya aku. Kartu memori ini berisikan rekaman video porno anak di bawah umur. Aku pun segera menangkap pria ini. Namun tiba-tiba atasanku menelponku dan memerintahkanku untuk melepaskan orang ini dan anak ini. Aku betul-betul tidak berdaya. Siapakah orang-orang yang bermain di balik ini semua? Jesus pun mengalami penganiayaan yang luar biasa. Tidak hanya Stevens, kali ini hati nurani Raski lah yang terusik. Dia melanjutkan penyelidikan, dan menemukan banyak kejanggalan, seperti banyaknya paspor yang dipalsukan, perumahan lingkungan kumuh yang mencurigakan yang dijadikan sebagai tempat persembunyian bisnis ilegal. Raski meminta atasannya untuk mengeluarkan surat izin penggeledahan. Namun atasannya menolak dan meminta Raski untuk menghentikan penyelidikannya itu. Betapa terkejutnya Raski, wali kota Los Angeles pun ternyata turut bermain di dalam lingkaran setan ini. Rodrigo kembali membawa anak baru kepada El Jefe, yang harus dibayarnya dengan harga yang lebih mahal. Cesar dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kuliah di Universitas California Utara.
Aku melihat anak baru. Ternyata dia persis sama seperti diriku, tertipu dengan iming-iming janji untuk menjadi pemain bintang sepak bola. Sesuatu di dalamku bergolak. Aku tak bisa menahannya lagi. Aku tak bisa dibungkam. Aku pun menunjukkan perlawananku. Tak seorang pun berani untuk bersuara. Untunglah Rusty datang, beserta anggota LAPD lainnya. Perjuangan, ketabahan, dan harapan dalam menghadapi ketidakadilan yang sistemik, membuat Jesus berhasil membungkam para penganiayanya. Film ini menunjukkan bagaimana orang-orang muda, yang bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, dapat menjadi korban janji-janji palsu yang membawa mereka ke situasi berbahaya. Melalui perjalanan Jesus, kita diingatkan untuk mewaspadai praktik-praktik penipuan dan eksploitatif yang memanfaatkan kerentanan dan kebutuhan seseorang. Film ini menggarisbawahi nilai keberanian dan kekuatan batin, yang diperlukan untuk melawan ketidakadilan, serta pentingnya dukungan dan empati terhadap para korban eksploitasi. Jesus menghadapi kekejaman dan ketidakadilan, tetapi ia tetap berusaha untuk melawan dan mencari kebebasan. Inilah dampak buruk perdagangan manusia, dan pentingnya kepedulian kita terhadap isu-isu eksploitasi manusia. Cobalah renungkan sejenak, dari manakah pakaian yang kita pakai sekarang ini berasal, dan siapakah yang telah mengerjakannya?